Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tema teori estimasi biaya jangka pendek dan juga jangka panjang. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Sulaiman. Di sini juga ada Tika Nailur Rohmah, ada Siti Dwi Ardianti. Nah, untuk menyingkatnya waktu, mari kita langsung ke penyajian materinya. Baik, materi yang pertama mengenai teori biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi yaitu semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam menghasilkan barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, serta keahlian pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Nah, menurut Bustami dan Nurlaila, dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan dalam arti sempit diartikan dengan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva yang disebut dengan istilah pokok, atau dalam pengertian lain biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan di dalam suatu usaha untuk memperoleh penghasilan. Nah, dalam biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu unsur yang pertama, bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Unsur yang kedua, bahan-bahan pembantu atau penolong. Unsur yang ketiga, upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli sampai direktur. Unsur yang keempat, penyusutan peralatan produksi. Unsur yang kelima, uang modal dan sewa. Unsur yang keenam, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Unsur yang ketujuh yaitu biaya pemasaran seperti biaya iklan, dan unsur yang kedelapan yaitu pajak. Pandangan akuntan mengenai biaya menekankan pada biaya-biaya langsung, biaya historis, dan biaya-biaya lainnya. Nah, maka definisi biaya menurut ahli ekonomi setiap sumber daya adalah pembayaran yang diperlukan supaya sumber daya tersebut pada penggunaannya yang sekarang. Dengan kata lain, biaya ekonomi suatu sumber daya tersebut pada alternatif kesempatan penggunaannya yang terbaik. Dalam teori biaya, ada beberapa istilah biaya-biaya di antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, accounting cost. Accounting cost ini tidak hanya mencakup uang nyata yang dihabiskan oleh bisnis, akan tetapi juga mencakup ketentuan mengenai kerugian atau depresiasi bahwa bisnis membuat lebih dari satu produk akuntansi. Nah, jadi setelah semua biaya dikurangi dari total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan bisnis, jika jumlah yang tersisa adalah positif, maka itu adalah laba akuntansi. Nah, akuntansi biaya mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Karena lengkap tidaknya catatan biaya akan mempengaruhi isi laporan yang kemudian akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Teori biaya yang kedua yaitu economic cost. Economic cost adalah suatu ukuran dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa tertentu. Nah, dalam kaitannya dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Selanjutnya, teori biaya yang ketiga yaitu incremental cost. Konsep incremental cost hampir sama dengan konsep marginal cost, yaitu mengukur besarnya biaya tambahan karena timbulnya output atau produksi. Tetapi konsep incremental cost lebih luas. Nah, menyangkut tambahan biaya yang disebabkan tidak hanya karena tambahan output saja, tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor lain atau semua biaya yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Misalnya, tambahan biaya yang disebabkan karena perusahaan memutuskan memproduksi produk baru atau karena perusahaan mengganti teknologi produksi. Nah, teori biaya yang keempat yaitu sunk cost. Sunk cost merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan di waktu yang lampau atau biaya-biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan proyek jangka pendek. Karena biaya ini tidak akan kembali, sunk cost selalu ada dalam satu proyek. Yaitu mengenai jenis-jenis biaya produksi.
Biaya produksi digolongkan dalam 3 jenis, yang juga merupakan elemen-elemen utama dari biaya produksi. Jenis yang pertama yaitu biaya bahan baku atau direct material cost, merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Jenis yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk jadi dan secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produk menangani segala peralatan produksi. Jenis yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung dan biaya pabrik lainnya seperti biaya pemeliharaan pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu perusahaan. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama biaya eksplisit atau explicit cost, yang kedua biaya implisit atau implicit cost. Biaya eksplisit atau explicit cost merupakan pengeluaran perusahaan yang secara nyata dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam bentuk pembayaran kepada pemilik faktor-faktor produksi. Nah, yang kedua biaya implisit atau implicit cost adalah taksiran besarnya nilai faktor-faktor produksi yang dimiliki dan digunakan dalam proses produksi perusahaan. Taksiran ini dilakukan dengan cara menghitung opportunity cost dari setiap faktor produksi yang dimiliki perusahaan. Nah, opportunity cost adalah nilai tertinggi suatu faktor produksi dalam penggunaan alternatif yang terbaik. Materi selanjutnya yaitu mengenai estimasi biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek merupakan periode di mana minimal satu jenis faktor produksinya adalah faktor produksi tetap atau fixed input. Dengan demikian, di dalam jangka pendek ada biaya yang harus dikeluarkan untuk faktor produksi tetap atau fixed cost atau FC, dan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk faktor produksi variabel cost atau VC. Dalam jangka pendek, perusahaan adalah waktu di mana sebagai faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Nah, teori-teori produksi dalam jangka pendek yakni sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost atau FC. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pembelian input tetap. Misalnya gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, pembelian mesin, biaya sewa tanah, dan lain sebagainya. Biaya tetap dapat dihitung yaitu dari penurunan rumus menghitung biaya total. Penurunan rumus tersebut adalah sebagai berikut. TC atau biaya total sama dengan FC atau biaya tetap ditambah VC atau biaya variabel. Kemudian rumus yang kedua yaitu VC atau biaya tetap sama dengan TC atau biaya total dikurangi VC atau biaya variabel cost. Biaya tetap atau FC adalah biaya yang besarnya tidak berubah seiring dengan berubahnya jumlah produksi Q. Berapapun jumlah produksi akan mengalami kenaikan atau penurunan, maka jumlah biaya P yang dikeluarkan adalah tetap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya variabel total atau total variable cost. Biaya variabel total ini adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi, dan besar kecilnya tergantung pada sedikitnya barang yang diproduksi. Semakin besar output atau barang yang dihasilkan, maka akan semakin besar biaya variabel yang akan dikeluarkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus VC sama dengan TC dikurangi FC. VC adalah variable cost, TC total cost, dikurangi FC atau fixed cost. Di samping ini teman-teman bisa lihat ada kurva biaya variabel. Biaya variabel atau VC adalah biaya yang besarnya berubah searah dengan berubahnya jumlah produksi. Jadi bisa dilihat
kurva VC ini mengarah ke kanan atas. Jadi semakin banyak barang yang dihasilkan atau kuantiti semakin banyak dihasilkan, maka kurva TVC akan mengarah ke kanan atas. Selanjutnya yaitu biaya total atau total cost atau TC. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dengan kata lain, biaya total ini jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus TC sama dengan FC plus VC. Biaya variabel merupakan unsur dari biaya total, karena biaya total juga memiliki sifat yang sama seperti biaya variabel, yaitu bahwa besarnya biaya total berubah-ubah seiring dengan berubahnya output yang dihasilkan. Teman-teman bisa lihat mengenai kurva biaya total. Biaya total atau TC ini penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Kurva TC memiliki bentuk yang persis sama dengan bentuk kurva variabel cost atau VC, serta antara keduanya ini dipisahkan oleh suatu jarak vertikal yang selalu sama. Baik, selanjutnya yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost yang disingkat dengan AFC. Biaya tetap rata-rata ini adalah hasil bagi antara biaya tetap total dan jumlah barang yang dihasilkan. Bisa dihitung dengan menggunakan rumus AFC sama dengan FC dibagi dengan Q. FC adalah biaya tetap dan Q adalah kuantitas. Teman-teman bisa lihat pada kurva biaya tetap rata-rata, kurva AFC ini membentuk sebuah garis lengkung yang mengarah ke kanan bawah. Hal ini dikarenakan kedua ujung dari kurva AFC tidak pernah menyinggung ataupun memotong sumbu-sumbunya. Jadi semakin tinggi jumlah output atau kuantiti, maka semakin rendah nilai AFC-nya. Besar kecilnya AFC ini tergantung dari barang yang dihasilkan. Artinya, jika barang yang dihasilkan semakin banyak, maka nilai AFC akan semakin kecil atau berbanding terbalik. Selanjutnya yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost, disingkat dengan AVC. Biaya variabel rata-rata ini adalah biaya variabel yang dibebankan pada tiap unit produk yang dihasilkan. Rumusnya yaitu AVC sama dengan VC dibagi dengan Q. VC adalah variabel cost atau biaya variabel dan Q adalah kuantiti atau kuantitas. Teman-teman bisa lihat pada kurva biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata ini merupakan biaya per satuan output atau biaya per satuan barangnya. Bentuk kurvanya ini menyerupai huruf U. Kurva AVC akan menurun tergantung kepada besar kecilnya output yang dihasilkan. Apabila output yang dihasilkan semakin menurun, maka biaya variabelnya juga akan menurun. Tetapi apabila outputnya semakin menaik, maka biayanya juga akan mengikuti. Selanjutnya yaitu biaya total rata-rata atau average cost, disingkat dengan AC. Biaya total rata-rata adalah biaya keseluruhan untuk menghasilkan suatu output tertentu dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, atau merupakan biaya per unit produksi. Average cost adalah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi dengan banyaknya jumlah barang tertentu atau Q. Bisa dihitung dengan rumus AC sama dengan TC dibagi Q atau VC plus FC dibagi dengan Q. Rumus yang kedua adalah AC sama dengan AVC plus AFC. Bisa teman-teman lihat pada kurva biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata ini adalah biaya total per satuan output. Bentuk kurvanya juga menyerupai huruf U, namun memiliki perbedaan dengan biaya variabel. Bedanya di sini adalah kurva AC turun dengan cepat, tetapi naik dengan perlahan-lahan, atau dengan kata lain bagian kiri kurva lebih curam dibandingkan bagian yang kanannya. Selanjutnya yaitu biaya marginal atau marginal cost, atau disingkat dengan MC. Biaya marginal ini adalah perubahan biaya total akibat penambahan satu unit output atau Q. Biaya marginal timbul akibat pertambahan satu unit output, sehingga dapat dirumuskan yaitu MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q, atau menggunakan rumus MC sama dengan TCN dikurangi dengan TCN min 1.
Oleh karena tambahan produksi 1 unit output tidak akan menambah atau mengurangi biaya produksi tetap, maka tambahan biaya marginal ini akan menambah biaya variabelnya. Bisa dilihat pada kurva biaya marginal atau MC. Kurva biaya marginal ini menyerupai huruf U. Titik-titik yang dilalui oleh kurva MC tidak tepat berada pada suatu tingkat output tertentu, melainkan berada di antara dua titik output. Baik, selanjutnya adalah tabel mengenai keterkaitan berbagai jenis biaya jangka pendek. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menghitung berapa biaya totalnya, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Jadi yang pertama ada jumlah pekerja atau disingkat dengan TK atau tenaga kerja, mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 10, dan jumlah produksi atau disingkat dengan Q atau quantity mulai dari 0 bertambah menjadi 2, 6, 12 dan seterusnya. Di sini diketahui biaya tetap total atau TFC sebesar 50 semua. Kenapa sebesar 50 semua? Karena biaya tetap ini akan selalu sama meskipun mengalami perubahan pada jumlah produksinya. Kemudian ada biaya berubah total atau TVC mulai dari 0, 50, 100 dan seterusnya. Biaya berubah total atau TVC ini akan berubah mengikuti dengan jumlah produksinya. Yang pertama yaitu saya akan memberikan contoh mengenai perhitungan dari biaya total atau menghitung nilai TC-nya. Jadi menghitung rumus biaya total itu TC sama dengan FC atau TFC ditambah dengan VC. Jadi misalkan pada jumlah produksi 0 diketahui nilai TFC-nya sebesar 50, sedangkan nilai TVC-nya sebesar 0. Maka 50 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 50. Kemudian pada jumlah produksi 2 diketahui TFC-nya sebesar 50, sedangkan TVC-nya sebesar 50. Jadi diketahui TC-nya sebesar 100. Jadi hanya dijumlahkan saja, begitupun dengan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu menghitung biaya marginal atau MC. Biaya marginal ini dihitung dengan menggunakan rumus MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Jadi delta TC ini nilai TC akhir dikurangi dengan nilai TC sebelumnya. Jadi misalkan pada quantity 2 nilai TC-nya kan sama dengan 100, sedangkan pada quantity 0 nilai TC-nya sama dengan 50. Jadi delta TC ini TC pada quantity 2 dikurangi dengan TC pada quantity 0. Jadi 100 dikurangi 50 diketahui hasilnya 50. Jadi delta TC-nya sebesar 50. Kemudian delta Q-nya berapa? Delta Q itu jadi delta Q akhir dikurangi delta Q awal. Jadi pada produksi kuantitinya adalah 2, kemudian dikurangi kuantiti 0. Jadi 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Jadi delta Q diketahui sebesar 2. Jadi 50 dibagi 2 atau delta TC-nya 50 dibagi dengan delta Q 2 hasilnya 25,0. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian menghitung AFC atau biaya tetap rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus AFC sama dengan FC dikurangi Q. Jadi misalkan pada quantity 2 nilai FC-nya sebesar 50 dan quantity-nya sebesar 2, maka diketahui nilai AFC-nya sama dengan 25. Kemudian menghitung biaya berubah rata-rata atau AVC. Menghitung biaya berubah rata-rata atau AVC ini menggunakan rumus VC dibagi dengan Q. Jadi pada quantity 2 VC-nya diketahui sebesar 50 dibagi dengan quantity sebesar 2, maka hasilnya AVC-nya sebesar 25. Kemudian menghitung biaya total rata-rata atau AC. Biaya total rata-rata atau AC dihitung dengan rumus TC dibagi dengan Q. Misalkan diketahui pada quantity 2 nilai TC-nya atau biaya totalnya sama dengan 100, sedangkan jumlah produksinya 2, jadi 100 dibagi 2 hasilnya 50. Begitupun seterusnya.
Nah, teman-teman bisa menghitung sendiri, dicoba sendiri apakah nilai-nilai pada tabel ini itu sudah betul atau tidak. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Sulaiman. Yang selanjutnya yaitu mengenai estimasi biaya jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang ini perusahaan dapat menambah sebuah faktor produksi atau input yang akan digunakan. Jadi oleh karena itu biaya produksi ini tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan juga biaya berubah. Jadi dalam estimasi jangka panjang ini semua biaya adalah variabel. Jadi karena itu biaya yang relevan dalam jangka panjang ini adalah biaya total, maka jumlahnya jika diperlukan faktor yang menentukan kapasitas produksi yang digunakan yaitu tingkat produksi yang dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Kemudian teori-teori produksi ini dalam jangka pendek meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai biaya rata-rata jangka panjang. Jadi biaya rata-rata jangka panjang ini merupakan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi. Jadi apabila perusahaan ini dapat selalu berubah kapasitas produksinya, maka biaya rata-rata jangka panjangnya itu dihitung dengan menggunakan rumus L AC sama dengan LCC atau K. Ini dan bisa teman-teman lihat mengenai kurva biaya rata-rata jangka panjang. Yang selanjutnya itu mengenai biaya marginal jangka panjang. Jadi biaya marginal jangka panjang ini adalah biaya tambahan karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Jadi perubahan biaya total ini sama dengan perubahan biaya variabelnya. Kemudian yang selanjutnya ini biaya total jangka panjang. Jadi biaya total jangka panjang ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output semuanya yang bersifat variabel, dan bisa langsung teman-teman lihat mengenai kurvanya. Yang selanjutnya itu mengenai faktor-faktor biaya produksi. Di sini ada 4 macam. Yang pertama itu mengenai sumber daya alam, dan yang kedua itu sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, dan yang terakhir itu sumber daya pengusaha. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.